Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Setelah konferensi uskup Belgia menerbitkan ritus resmi untuk pemberkatan pasangan LGBT, muncul banyak kritikan keras terhadap mereka. Selain dari Uskup Agung Vigano seperti yang sudah ditampilkan pada video sebelumnya, kritikan keras juga muncul dari klerus-klerus konservatif seperti Kardinal Gerhard Müller dari Jerman, Kardinal Francis Arinze dari Nigeria, dan Kardinal Willem Eijk dari Belanda. Dalam kritikannya, Kardinal Gerhard Müller mengatakan, kebenaran Allah yang diwahyukan, yang dicatat secara utuh dan tidak menyimpang oleh gereja dalam ajaran para rasul, tidak dapat diganti, ditambah, atau dikoreksi oleh ilmu spekulatif atau empiris apapun yang berasal dari akal manusia. Lalu Kardinal Arinze mengatakan, bahkan jika tujuannya adalah untuk membantu pasangan homoseksual secara pastoral, itu adalah kesalahan para uskup. Kitab suci menyatakan tindakan homoseksual sebagai tindakan kebejatan moral. Sementara itu, Kardinal Willem Eijk menegaskan, situasi yang secara objektif salah dari sudut pandang moral tidak dapat diberkati. Berbagai kritikan tersebut akhirnya membuat Uskup Johan Boni dari Antwerp, Belgia, membuat pernyataan publik untuk membela sikap konferensi uskup Belgia. Dalam wawancaranya dengan website resmi konferensi uskup Jerman, Uskup Johan Boni mengatakan, "Saya tahu bahwa pedoman kami untuk memberkati pasangan homoseksual yang baru-baru ini kami terbitkan sejalan dengan pandangan Paus Fransiskus." Pernyataan Uskup Boni tersebut dikutip dari sebuah artikel di LiveSite News yang bertajuk "Uskup Belgia mengklaim Paus Fransiskus menyetujui ritual pemberkatan pasangan homoseksual." Memang, persetujuan yang diklaim oleh Uskup Johan Boni bukanlah pernyataan langsung dari Paus Fransiskus. Tetapi jika pernyataan tersebut tidak benar, tentu akan ada protes dari Vatikan atau bahkan dari Paus Fransiskus sendiri. Sebaliknya, selama tidak ada bantahan apapun, maka pernyataan Uskup Johan Boni dapat kita anggap benar. Alasannya jelas, ini bukan pernyataan dari seorang blogger, YouTuber, atau jurnalis. Ini pernyataan dari seorang uskup gereja Katolik. Sebenarnya kita juga tidak perlu heran kalau ternyata memang benar Paus Fransiskus mendukung ritus pemberkatan pasangan LGBT. Pada bulan Mei tahun 2018, seorang imam dari Perancis, Father Daniel Duigu, juga mengatakan bahwa Paus Fransiskus mendukung upayanya untuk memberkati pasangan-pasangan LGBT. Selain itu, dukungan Paus Fransiskus pada ikatan sipil bagi pasangan LGBT sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah film dokumenter di tahun 2020, lalu kedekatan dan dukungannya terhadap tokoh-tokoh Katolik pembela gaya hidup LGBT seperti Father James Martin, Suster Janine Gremick cukup menjadi indikasi kuat bahwa Paus Fransiskus memang menginginkan sikap gereja Katolik yang lebih terbuka pada gaya hidup dan perilaku LGBT. Sekali lagi, jika tidak ada bantahan tegas dari Vatikan atau dari Paus Fransiskus sendiri terhadap pernyataan Uskup Johan Boni, maka kita harus menerima fakta bahwa Paus Fransiskus memang mendukung pemberkatan pasangan LGBT, setidaknya secara tidak langsung. Ini juga sejalan dengan pernyataan dari Paus Santo Felix Ketiga, tidak menentang suatu kekeliruan sama dengan mendukungnya. Jika ini benar, maka keadaan ini makin menegaskan fakta bahwa saat ini kita memang sedang berada dalam proses terjadinya kemurtatan besar menjelang akhir zaman, sebagaimana yang sudah dinubuatkan dalam kitab suci, seperti dalam Injil Lukas bab 18 ayat 8 dan surat Tesalonika yang kedua bab 2 ayat 3. Kita tentu tidak mau mengambil risiko bagi keselamatan jiwa kita dengan tetap ikut arus dalam proses pemurtatan ini. Oleh karena itu, kita tidak punya pilihan lain selain menegaskan tekad kita untuk tetap setia pada ajaran iman Katolik tradisional yang diwariskan oleh para rasul. Itu artinya, kita harus berani tegas menolak Konsili Vatikan kedua dan seluruh pembaruan yang diakibatkannya. Pastinya, itu adalah sebuah pilihan yang sangat berat dan mutlak membutuhkan pertolongan Tuhan melalui hidup doa setiap hari. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rey.